We want round-the-clock surveillance. From that location on the nights you said. DNA comparison released his brother with a private adoption. Cerita ini bermula di Kansas City, Amerika Serikat pada tahun 1985. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Lisa Stacy yang sedang menginap di sebuah motel bersama putrinya yang masih bayi bernama Tiffany. Dalam keadaan panik, Lisa menelpon ibu mantan suaminya, Colette Denning. Dia menuduh Colette ingin merebut hak asuh Tiffany dan percaya bahwa semua itu merupakan bagian dari rencana yang telah disusun terhadap dirinya. Colette tentu langsung membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan Lisa telah dibohongi dan meminta agar tidak mempercayai orang yang menyampaikan cerita itu. Dengan suara gemetar, Lisa mengaku baru saja dipaksa menandatangani 4 lembar kertas kosong. Ia yakin semua itu dilakukan atas permintaan Colette. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, Lisa mendengar seseorang kembali memasuki kamarnya. Karena ketakutan, dia buru-buru mengakhiri panggilan telepon itu. Setelahnya Lisa hilang tanpa kabar, sementara putrinya telah diadopsi orang lain. 8 tahun kemudian, bayi Tiffany kini telah tumbuh besar dan menggunakan nama Heather Robinson. Dia dibesarkan oleh pasangan suami istri, Mike dan Jill Robinson yang sangat menyayanginya. Meski hidup dalam keluarga yang penuh kasih sayang, Heather kerap bertanya-tanya tentang siapa orang tua kandungnya. Namun Mike dan Jill hanya mengatakan mereka akan menceritakan semua saat Heather sudah cukup dewasa. About that stuff when you're a bit older, okay, honey? Found me where? He's the one that found you for us. Without him, we couldn't have adopted you. Hari itu, mereka hendak mengunjungi John Robinson, yaitu kakak kandung Mike sendiri yang dikenal Heather sebagai paman sekaligus ayah baptisnya. Diketahui sebelumnya Mike dan Jill memang sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak, tetapi belum juga dikaruniai momongan. John lah yang kemudian membantu mencarikan seorang bayi sekaligus mengurus proses adopsinya. Hingga akhirnya Heather dibesarkan oleh pasangan tersebut. You must be Heather then. Paman John tampak sangat senang menyambut kedatangan mereka. Terlebih bayi kecil yang dulu pernah ia gendong kini telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dengan bangga dia memperlihatkan beberapa kliping koran yang dipajang bersama berbagai trofi penghargaan miliknya. Salah satu yang paling dia banggakan adalah pemberitaan saat dirinya masih kecil dan terpilih menjadi anak lokal yang bernyanyi di hadapan Ratu Inggris. Can you guess who that is? I was an Eagle Scout. I had more hair back then. In England to sing for all the way to London. They flew us. Tidak berhenti di situ saja, Paman John mengajak Heather ke ruangan lain. Di sana terpajang sebuah foto berbingkai yang memperlihatkan dirinya sedang menggendong Heather saat masih bayi. They'll kill you, and that's you. Sambil menunjuk foto tersebut, John mengatakan bahwa Heather adalah anak yang sangat beruntung karena dibesarkan oleh orang tua angkat yang penuh kasih sayang. Secara tidak langsung, dia berusaha meyakinkannya agar tidak terus memikirkan siapa ibu kandungnya, melainkan fokus pada kehidupan yang dimilikinya sekarang. Meski begitu, rasa penasaran Heather tidak juga hilang. Dengan polos, dia kembali menanyakan siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Do you know my real mom? You know that, right? Aren't as lucky as you. You're very special. You're different than everyone else. Different how? Paman John berjanji akan menceritakan seluruh kisah tentang asal-usul adopsi Heather ketika dia sudah cukup dewasa. You still have to grow a little bit. I'll tell you about it someday. I promise. Cerita kemudian kembali ke tahun 1985. Setelah bebas bersyarat, John Robinson diwajibkan melapor kepada petugas pembebasan bersyarat bernama Lena Coy. Saat itu John datang terlambat dan beralasan sedang menjalankan urusan bisnis di luar kota. Ketika ditanya pekerjaannya, John mengaku mengelola sebuah organisasi bernama Kansas City Outreach yang membantu para ibu tunggal dengan menyediakan tempat tinggal, pelatihan kerja, hingga pengasuhan anak.
Dia berusaha meyakinkan Lena bahwa dirinya telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. A charity that you started. Yes? Namun Lena tidak mudah percaya. Dia langsung membuka berkas tebal berisi riwayat kriminal John. Sejak tahun 1967, pria itu tercatat berulang kali terlibat kasus pencurian, penggelapan, hingga penipuan. Bahkan pada tahun 1977, John nekat memalsukan tanda tangan wali kota dengan mengaku berjasa membantu para penyandang disabilitas. 67 for stealing from your employer. Misdemeanor arrest in 69. The arrest in 68 for theft at your new. In 1976, more in 69 arrest for embezzlement. Do any work with the disabled? Meski John terus bersikeras bahwa semua itu hanyalah masa lalu, Lena tetap yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Berbekal kecurigaannya, Lena mulai mendatangi sejumlah rumah singgah bagi wanita di sekitar wilayah tersebut untuk memastikan apakah cerita John tentang organisasi sosialnya benar adanya. Di salah satu rumah singgah, dia menanyakan apakah mereka pernah dihubungi seseorang bernama John Robinson. Doesn't ring a bell. It would have been back in early January by a fellow named John Robinson, a group called the Kansas City Outreach. Seorang petugas awalnya mengaku tidak mengenal nama itu, namun sesaat dia teringat pada pria bernama John Osborne yang pernah datang mewakili organisasi Kansas City Outreach. Dari situlah Lena mengetahui bahwa John ternyata menggunakan nama samaran. Petugas itu juga menjelaskan mereka pernah mempertemukan Lisa Stacy dan putrinya, Tiffany, dengan John Osborne. Awalnya Lisa berencana mengikuti program bantuan yang ditawarkan, namun sebelum program itu berjalan, dia dikabarkan membatalkannya karena disebutlah bertemu pria lain dan memilih memulai hidup baru di Colorado. She had a baby girl named Tiffany. Her baby were placed in the outreach program. That baby was as cute as all get. They were, but she backed out. I think she mentioned Colorado. The new man ran off to start a family. Nah, beberapa waktu kemudian, rumah singgah tersebut menerima sepucuk surat atas nama Lisa. Dalam surat itu, Lisa menulis bahwa dirinya dan Tiffany baik-baik saja, serta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang pernah diberi selama ini kepadanya. Lena pun meminta surat itu untuk diperiksa. No, she wrote us a letter in January, thanking us for our help, you know. She was doing great. Tiffany. Do you still have this letter? Rekam jejak John yang dipenuhi kejahatan berulang membuatnya tidak mudah percaya. Ia yakin, satu informasi kecil sekalipun bisa mengungkap apakah organisasi sosial yang dibanggakan John benar-benar tulus atau hanya kedok semata. Sekilas sih surat itu memang tampak meyakinkan. Namun ketika Lena mencocokkannya dengan berkas laporan orang hilang bernama Lisa Stacy yang dilaporkan oleh Colette Denning, dia mulai mencium adanya kejanggalan. Lena segera mendatangi Colette untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Lisa menghilang. Setibanya di kediaman Colette, Lena langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Ibu dari mantan suaminya Lisa itu mengatakan bahwa beberapa waktu sebelum Lisa menghilang, dia baru saja berpisah dengan putranya, Dan Stacy. Setelah Dan bergabung dengan militer, Lisa membawa Tiffany tinggal di sebuah rumah singgah sambil mencari pekerjaan. Lalu di suatu malam, dia menerima telepon dari Lisa. Saat itu, Lisa terdengar sangat panik dan tiba-tiba menuduh Colette ingin merebut hak asuh Tiffany, seperti adegan yang ada di awal film. Di sini Colette berusaha menenangkan Lisa dan menjelaskan bahwa semua itu tidak benar. Di tengah kepanikannya, Lisa juga mengaku telah dipaksa menandatangani 4 lembar kertas. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, dia buru-buru mengakhiri panggilan karena seseorang kembali memasuki kamarnya. Sejak saat itu, Colette tidak pernah lagi mendengar kabar darinya. She was gone. Dan di keesokan paginya, Colette menghubungi motel tempat Lisa menginap. Dia mendapat jawaban bahwa Lisa dan Tiffany sudah check out. Saat itulah firasat buruk mulai muncul. Colette yakin telah terjadi sesuatu kepada Lisa, sehingga dia segera melapor kehilangannya kepada polisi dan menyebut nama John Osborne sebagai orang yang terakhir diketahui berhubungan dengan Lisa. I called the motel the next morning. I knew something bad had happened. Osborne. Police were made aware of John at that time. Gave his name when we filed the report. Beberapa waktu kemudian, Colette, ibu Lisa, serta rumah singgah tempat Lisa pernah tinggal sama-sama menerima surat yang mengatasnamakan Lisa. Meski tanda tangannya tampak asli, Colette yakin isi surat itu bukan ditulis oleh Lisa. Dia teringat pengakuan Lisa yang sempat dipaksa menandatangani 4 lembar kertas kosong. Menurutnya, lembar-lembar itulah yang kemudian digunakan untuk membuat surat-surat tersebut. Sayangnya, surat itu justru membuat polisi mengira Lisa pergi atas keinginannya sendiri, sehingga pencarian terhadapnya dihentikan.
her signature. Just not her words, that's for sure. She said they made her sign on 4 sheets of paper. Mom got another? Got one in your hand right there, like safe house? Maybe there's one more out? Untuk memastikan kecurigaannya, Lena menghubungi ibu kandung Lisa, Lynn Jessup. Dari percakapan itu, Lynn mengaku keluarganya juga menerima surat yang mengatasnamakan Lisa. Namun sebagai seorang ibu, ia yakin isi surat tersebut bukan ditulis oleh putrinya. Menurutnya, meski tanda tangannya terlihat asli, gaya bahasa yang digunakan sama sekali tidak terdengar seperti Lisa. Mendengar pengakuan itu, Lena pun meminta salinan surat tersebut untuk dibandingkan dengan surat-surat lainnya. It's her signature. But it isn't her. I sure can. Jessup, could you fax over a copy of that letter? Dan yap, setelah dibandingkan ketiga surat tersebut, Lena menemukan sesuatu yang mengejutkan. Meski dikirim ke penerima yang berbeda, ketiganya memiliki pola penulisan yang sangat mirip. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa surat-surat tersebut sengaja dipalsukan. Karena itulah, dia segera menghubungi detektif Jen untuk meminta berkas kasus Lisa Stacy. Tetapi sang detektif malah kebingungan, sebab nama Lisa Stacy tidak pernah masuk dalam penyelidikannya. Selama ini, dia sedang menangani kasus hilangnya seorang gadis berusia 19 tahun bernama Paula Godfrey yang menghilang pada Agustus 1984. Kejadiannya setelah melamar pekerjaan melalui iklan yang dipasang John Robinson di surat kabar. Selang beberapa hari setelah Paula dilaporkan hilang, keluarganya juga menerima surat dengan tanda tangan asli Paula. Lena di sini semakin yakin jika Lisa bukanlah satu-satunya korban. Menurutnya kejahatan John jauh lebih besar sekedar penipuan dan pemalsuan. Paula Godfrey, 19, reported missing. Robinson posted in the paper using his... She answered an ad about a job. Listen, we're not the only ones chase letters with her signature. It's reported missing. People start getting letters. Sang detektif menjelaskan, FBI juga tengah berupaya membangun kasus terhadap John. Namun hingga saat ini, bukti yang dimiliki baru cukup untuk menjeratnya atas kasus pemalsuan dan penipuan. John ditangkap beberapa bulan kemudian dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun atas kasus tersebut. Meski begitu, Lena bersama kepolisian dan FBI terus berusaha mengaitkan John dengan hilangnya Lisa Stacy, Paula Godfrey, dan Catherine Klempit. Sayangnya mereka tidak berhasil menemukan bukti yang cukup untuk menjerat John atas kasus-kasus itu. Ketiga perempuan tersebut, termasuk bayi Tiffany pun, tetap tidak diketahui keberadaannya. With handwritten signatures. Her family reported her missing. They got letter, and she was never seen again. Catherine Clampett answered a job ad posted later. John Edward Robinson. 6 tahun kemudian, John memperoleh pembebasan lebih awal karena dinilai berkelakuan baik serta alasan kesehatan. Mendengar kabar itu, Lena segera menghubungi Lynn Jessup, ibu kandung Lisa, untuk menyampaikan bahwa John akan segera bebas. Dengan nada penuh penyesalan, Lena mengaku telah berusaha semampunya. Tetapi keputusan tersebut berada di luar kewenangannya. Lynn pun memahami apa yang telah Lena lakukan. Dia tidak menyalahkan sedikit pun. Memasuki tahun 2000, Heather telah tumbuh menjadi seorang remaja yang cukup sulit diatur. Suatu hari, Jill terpaksa menjemputnya dari sekolah setelah Heather nekat menindik telinga salah satu teman sekelasnya tanpa izin. Akibat ulahnya itu, dia terancam dikeluarkan. Menurut pihak sekolah, ini bukan kali pertama Heather bermasalah. Ia telah beberapa kali mendapat hukuman akibat berbagai pelanggaran disiplin. Berbeda dengan Jill yang sering berselisih paham, Mike, ayah angkatnya, justru jauh lebih dekat dengan Heather. Di tengah suasana yang mulai memanas, Mike mencoba mencairkan keadaan. Dia meminta istri dan putri angkatnya berhenti berdebat agar mereka bisa menikmati makan malam. Jill mengingatkan bahwa akhir pekan nanti, mereka harus pergi ke Lenexa untuk menghadiri pernikahan salah satu kerabat. Heather langsung mengeluh karena perjalanan itu memakan waktu sekitar 10 jam, dan mereka juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga tersebut. Tapi Mike berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa perjalanan itu bisa menjadi kesempatan untuk berlibur bersama keluarga. Beberapa waktu kemudian, 2 orang detektif mendatangi Lena Coy. Mereka mengaku sedang menangani kasus hilangnya seorang wanita bernama Suzette Rotten. Saat menelusuri latar belakang tersangka, nama Lena Coy berkali-kali muncul dalam berkas penyelidikan mereka. Karena itu mereka datang untuk meminta informasi mengenai John Robinson. Her name is Suzette Troughton. This day was coming.
Can you tell us about John Edward Robinson? Came up in our investigation of a suspect. Lena pun terkejut ketika mengetahui bahwa John kembali menjadi orang terakhir yang berhubungan dengan seorang wanita yang menghilang. Suzette sebelumnya menerima pekerjaan dari John untuk merawat ayahnya yang diklaim sedang sakit. Padahal Lena tahu ayah John telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya, saat John masih menjalani hukuman penjara. Robinson's father died years ago while he was in prison. Yeah, Suzette never let a day go by without calling her mom, so when the calls... April 12, 1993. Kecurigaan semakin menguat setelah keluarga Suzette menerima surat ketikan yang mengatasnamakan dirinya. Polanya sangat mirip dengan surat-surat yang pernah muncul dalam kasus Lisa Stacy dan Paula Godfrey. Bahkan dua anjing peliharaan Suzette ditemukan terlantar di dekat tempat tinggal John. Meski John kembali berdalih bahwa Suzette pergi bersama pria lain, para penyidik tidak lagi mempercayai ceritanya. Mereka yakin John telah mengulangi pola kejahatan yang sama. Karena itulah, kepolisian, FBI, dan berbagai lembaga penegak hukum akhirnya membentuk satuan tugas gabungan untuk menyelidiki John Robinson. Mendengar hal itu, Lena merasa perjuangannya selama 15 tahun akhirnya mulai membuahkan hasil. Selama ini, dia terus berusaha meyakinkan aparat bahwa John jauh lebih berbahaya daripada sekedar penipu. Kini untuk pertama kalinya semua pihak benar-benar mendengarkan peringatannya. I have spent the better part of my career trying to... I was there when he got out. His file in my desk for the last 15 years. We're listening now. Yeah. Heather sebenarnya tidak ingin menghadiri pesta itu, namun Jill melarangnya pulang lebih dulu karena menganggap hal itu tidak sopan. Keesokan paginya, keluarga Heather bersiap pulang. John bersama istrinya, Karen, mengantar mereka hingga berpamitan. Heather pun sedikit kecewa karena sang paman belum sempat menepati janjinya untuk mengungkap rahasia tentang asal-usul dirinya. Dia berharap suatu hari nanti mereka bisa melanjutkan percakapan itu. Tidak lama kemudian, tim gabungan yang terdiri dari kepolisian Missouri, Kansas, dan FBI menggelar rapat untuk menyusun strategi penyelidikan. Fokus utama mereka adalah menemukan seorang wanita bernama Suzette Rotten yang belum lama ini dilaporkan menghilang setelah menerima tawaran pekerjaan dari John Robinson. Saat itu, John telah diduga terlibat dalam sedikitnya 4 kasus pembunuhan, sehingga hilangnya Suzette dikhawatirkan menjadi korban berikutnya. Dalam rapat tersebut, terungkap fakta bahwa selain memiliki sebuah tempat tinggal di Olathe, John juga mempunyai lahan pertanian seluas sekitar 6,5 hektar di kawasan Lysen, Kansas. Berdasarkan catatan telepon, pada malam Suzette terakhir kali menghubungi keluarganya, John diketahui sempat melakukan panggilan dari lokasi tersebut. Atas dasar itu, seluruh aktivitas John mulai diawasi selama 24 jam penuh. Kemanapun dia pergi, siapapun yang ditemui, hingga apapun yang dibuangnya, semuanya harus dipantau dengan seksama. Seiring waktu, peluang menemukan Suzette dalam keadaan hidup semakin menipis. Karena itu, para penyidik bertekad tidak akan membiarkan John kembali lolos. Mereka yakin pria itu telah membuat banyak wanita menghilang sejak era 1980-an. Dan kali ini, semua perbuatannya itu harus benar-benar diakhiri. Snip through our fingers, okay? Here since the 1980s, but when Robinson has been making people disappear, it stops here with us. Let's get to it. Di sisi lain, Heather yang semakin penasaran dengan asal-usulnya nekat membongkar lemari berisi dokumen keluarga untuk mencari akta kelahirannya. Aksinya dipergoki Jill yang langsung menanyakan apa yang sedang dia cari. Heather mengaku hanya ingin melihat akta kelahirannya karena dia yakin di dalam dokumen itu tercantum nama ibu kandungnya. Namun Jill menolak memperlihatkannya dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Penolakan tersebut justru memicu pertengkaran. Heather meluapkan seluruh emosinya. Dia menuduh Jill tidak pernah memperlakukannya seperti anak sendiri, bahkan mengatakan bahwa Jill tidak pernah ditakdirkan menjadi seorang ibu. Berbeda dengan Mike yang selalu menyayanginya tanpa syarat. Mendengar kata-kata itu, Jill merasa benar-benar sedih, karena selama ini dia menyayangi Heather lebih dari apapun yang ia miliki. Tell me. Do you really want to know? Dengan terpaksa, dia mengungkapkan apa yang selama ini Jill ketahui tentang Heather dari paman John, bahwa ibu kandung Heather telah mengakhiri hidupnya saat tinggal di sebuah rumah singgah. Jika Heather tidak segera diadopsi, ia disebut akan menjadi anak dalam pengasuhan negara. Heather tidak percaya, dia langsung membantah jawaban dari Jill dan pergi dari sana.
Mendengar hal itu, Mike merasa kecewa. Padahal sejak awal mereka telah sepakat akan mengungkap semuanya bersama-sama. Saat Heather genap berusia 18 tahun, Jill mengaku tidak sanggup lagi menahan desakannya hingga akhirnya kehilangan kendali. Mike bilang Heather masih remaja dan belum cukup dewasa untuk memahami semua keadaan. Tanpa disadari, seluruh percakapan itu terdengar oleh Heather. Uncle John? Heather akhirnya memutuskan menelpon paman John. Dia ingin mendengar langsung kebenaran tentang ibu kandungnya. Heather pun bertanya, apakah benar ibunya telah mengakhiri hidupnya? John tidak memberikan jawaban secara tegas. Dia hanya mengaku sempat mengenal ibu kandung Heather dalam waktu yang singkat. Menurutnya, wanita itu memang menyimpan banyak kesedihan, tetapi sangat mencintai Heather. Dari situlah, untuk pertama kalinya, Heather mengetahui bahwa nama ibu kandungnya adalah Lisa. What was her name? Saat Heather meminta penjelasan lebih jauh, John menolak membahasnya lewat telepon. Dia justru mengundang Heather datang menemuinya dengan alasan ingin menceritakan seluruh kebenaran. Bahkan, John meminta Heather merahasiakan rencana tersebut dari Mike dan Jill. Dia berjanji akan mengirimkan tiket perjalanan dan meyakinkan Heather bahwa sebagai ayah baptisnya, ia bisa menyelesaikan semuanya. Heather masih ragu menerima ajakan itu. Namun John terus membujuknya sambil meminta Heather bersabar menghadapi kedua orang tua angkatnya. Sebelum menutup telepon, dia kembali mengingatkan bahwa pintunya akan selalu terbuka. Believe me. Open invitation just between the two of us, all right? I need to think about it. Di sisi lain, Ibu Suzette kembali menerima sepucuk surat ketikan yang ditandatangani atas nama putrinya. Dalam surat itu, Suzette mengaku sedang bepergian bersama kekasih barunya, seorang pria bernama Jerry. Sang ibu segera membawa surat tersebut kepada pihak kepolisian. Dear Mom, sorry it's taken so long to write. Much fun with Jerry on the boat and touch the ground in such a long time. Saat memeriksa surat tersebut, para penyidik menemukan kejanggalan yang sulit diabaikan. Dalam surat itu, Suzette menulis bahwa kedua anjing peliharaannya ikut berlayar bersamanya. Padahal keduanya telah ditemukan di sebuah penampungan hewan tidak lama setelah Suzette menghilang. I'd say this eliminates any possibility they're clearly at the animal shelter and they're not on the boat. Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa surat itu bukan ditulis atas kemauan Suzette. Terlebih sejak awal, John lah yang pertama kali menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Jerry. Jika cerita itu ternyata bohong, berarti John diduga menjadi sumber kebohongan tersebut. Meski begitu, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa bukti ini masih belum cukup untuk menangkap John, namun sudah dianggap memadai untuk mengajukan surat perintah penggeledahan terhadap tempat tinggal dan lahan pertaniannya. Keputusan itu tentu mengandung resiko besar. Jika penggeledahan tidak membuahkan hasil, John bisa menyadari bahwa dirinya sedang dibidik dan berpeluang menghilangkan barang bukti yang tersisa. Setelah surat perintah diterbitkan, tim gabungan penyidik segera mendatangi kediaman John Robinson. Karen terlihat kebingungan. Sementara John tetap tenang dan meyakinkan istrinya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dia pun menyatakan tidak akan menghalangi jalannya penyelidikan. This might take a while. Watch him. Tim gabungan penyidik kemudian berpencar menyisir lahan pertanian milik John yang sangat luas. Mereka berharap bisa menemukan barang bukti yang menghubungkan John dengan para korban yang selama ini menghilang. Di tengah pencarian, salah seorang detektif memasuki sebuah bangunan yang tampak mencurigakan. Di dalamnya, dia menemukan sebuah palu, serta kartu identitas atas nama Isabella Lewicka, seorang wanita asal Polandia. Tiba-tiba anjing pelacak menggonggong ke arah bangunan lain yang lebih kecil. Saat para penyidik memeriksa beberapa tong yang ada di sana, mereka benar-benar dibuat terkejut. Di dalam tong, ditemukan dua jasad yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang mereka selidiki. John pun akhirnya ditangkap. Jamie, put cuffs on him. Sementara di dalam rumah, detektif menemukan satu lembar kertas kosong yang sudah ditandatangani oleh Lisa Stacy. Ia segera menghubungi Lena, mengabarkan bahwa penggeledahan akhirnya membuahkan hasil. Lisa Stacy. Saat Mike menerima kabar John telah ditangkap, dia sempat mengira itu hanyalah lelucon yang kelewat batas. Namun kenyataan yang terungkap jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan.
Polisi kini mencurigai John terlibat dalam hilangnya Lisa Stacy dan putrinya, Tiffany. Mendengar kabar itu, Heather benar-benar terpukul. Dia tidak pernah menyangka paman yang selama ini dikenal ramah ternyata diduga berada di balik serangkaian kasus pembunuhan. Tiffany. Mike dan Jill perlahan mulai menyadari kenyataan pahit bahwa Lisa diduga menjadi salah satu korbannya sebelum bayi perempuannya diserahkan kepada mereka untuk diadopsi. Mike merasa mereka harus segera menemui pihak kepolisian agar tidak dicurigai menyembunyikan informasi penting. Keduanya pun tidak habis pikir bagaimana pria yang selama ini mereka percaya bisa melakukan semua itu. Sedangkan ketakutan terbesar Jill dalam hidupnya adalah menerima kenyataan bahwa Heather mungkin akan diambil dari pelukan mereka setelah identitasnya sebagai Tiffany yang hilang akhirnya terungkap. They're gonna take her away from us. Is this me? Penemuan itu menjadi berita utama di berbagai media seluruh Amerika Serikat di keesokan harinya. John telah ditangkap terkait hilangnya Suzette Rotten. Dia juga dikaitkan dengan hilangnya 3 perempuan dan seorang bayi berusia 5 bulan yang menghilang pada tahun 1980-an. Keluarga-keluarga korban yang menerima kabar tersebut benar-benar hancur. Hasil otopsi akhirnya memastikan bahwa jasad pertama adalah Suzette Rotten. Identitasnya dikenali dari tato dan tindik yang ada di tubuhnya. Sementara korban kedua adalah Isabella Lewicka, seorang mahasiswi asal Polandia. Polisi menemukan paspor, kartu izin tinggal, nomor jaminan sosial hingga surat izin mengemudinya di properti milik John Robinson. Di saat yang sama, penyidik memperoleh informasi baru yang mengungkap bahwa pada Januari 1985, John pernah membantu proses adopsi seorang bayi perempuan untuk saudaranya. Waktu kejadiannya bertepatan dengan hilangnya bayi Lisa Stacy. Berdasarkan temuan tersebut, jaksa bersama tim penyidik segera mendatangi Mike dan Jill untuk dimintai keterangan. Heather juga dibawa guna menjalani tes DNA yang nantinya akan diakurkan dengan sampel milik ibu Lisa di Alabama. Jika hasilnya cocok atau akur, berarti dugaan selama ini benar bahwa Heather adalah Tiffany yang telah lama dinyatakan hilang. Penyidik juga berusaha memastikan apakah Mike dan Jill mengetahui asal-usul Heather atau justru selama ini mereka juga menjadi korban kebohongan John kakaknya sendiri. Did the brother know? Dalam konferensi pers, jaksa mengumumkan John resmi didakwa atas 2 kasus penghilangan nyawa, yaitu Suzette dan Isabella Lewicka. Dia juga didakwa atas dugaan penghilangan nyawa Lisa Stacy yang menghilang pada tahun 1985. Meski keberadaan Lisa masih belum ditemukan, penyidik terus mengembangkan kasus ini dengan harapan dapat mengungkap korban-korban lain yang diduga berkaitan dengan John Robinson. Di tengah penyelidikan, para detektif berhasil menyusun kembali potongan dokumen yang sebelumnya dihancurkan dengan mesin penghancur kertas di kantor John. Dokumen itu ternyata merupakan bukti penyewaan sebuah gudang penyimpanan di Ohleta atas nama Beverly Bonner. Quit in April 1993. That's a new name? Yes. Beverly Bonner? Nama itu langsung menarik perhatian penyidik. Beverly diketahui pernah bekerja sebagai pustakawan di penjara negara bagian Kansas saat John masih menjalani hukuman. Tidak lama setelah John dibebaskan pada April 1993, Beverly bercerai dengan suaminya, lalu menghilang tanpa jejak. Divorces her husband and disappears. Keluarganya memang sempat menerima beberapa surat yang diketik dengan tanda tangan Beverly. Polanya pun sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Sementara itu, mantan suaminya terus mengirim uang nafkah ke sebuah kotak pos setiap bulan, sehingga tidak seorang pun menyadari bahwa Beverly sebenarnya telah lama menghilang. Mendengar temuan tersebut, jaksa segera berkoordinasi dengan pihak berwenang di Missouri untuk membuka gudang penyimpanan itu. Mereka berharap tempat tersebut dapat mengungkap bukti baru yang mengarah pada kejahatan John Robinson. I'll call the Missouri DA and tell them you're coming. Di sisi lain, pengacara mereka menjelaskan bahwa Mike dan Jill sama sekali tidak terlibat dalam tindak kejahatan apapun terkait proses adopsi Heather. Namun ada kenyataan pahit yang harus siap mereka terima. Seluruh dokumen adopsi, termasuk akta kelahiran Heather, ternyata merupakan dokumen palsu.
Untuk sementara, tempat terbaik bagi Heather adalah tetap bersama Mike dan Jill. Jika hasil tes DNA membuktikan bahwa Heather adalah Tiffany Stacy, secara hukum hak asuhnya akan kembali kepada ayah kandungnya, Dan Stacy. Akibat status hukum yang belum jelas, Heather tidak dapat mengurus identitas resmi, melanjutkan sekolah, ataupun mengakses berbagai layanan yang memerlukan dokumen legal. Dalam pertemuan itu, dia juga baru mengetahui bahwa nama dan tanggal lahir yang selama ini ia gunakan bukanlah identitas aslinya. She isn't a resident of the state of Illinois. You can't be enrolled in school for his guardianship until your father transfer and get a driver's license, or you can't open a bank account, which means you'll have no valid ID, or get a job, or you can't get a library card, take part in any clubs or sports. How long can this go on? Until her 18th birthday. Penyidik kemudian mendatangi pengelola gudang penyimpanan yang disewa atas nama Beverly Bonner. Pria itu mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Beverly. Dia hanya beberapa kali bertemu seorang pria yang mengaku sebagai saudara Beverly dan memperkenalkan diri dengan nama John Osborne. Ketika gudang itu diperiksa, petugas mencium bau menyengat. Setelah menelusuri sumbernya, mereka kembali menemukan 3 jenazah yang disembunyikan di dalam drum. Pihak berwenang kembali menggelar konferensi pers. Mereka mengumumkan bahwa 3 korban yang baru ditemukan telah berhasil diidentifikasi. Dengan begitu, jumlah korban yang berhasil diidentifikasi telah mencapai 8 orang. Miss Beverly Bonner, who was last seen in January 9th. Second victim is Sheila Faith. Oh my God, those poor women. Third is her 15-year-old daughter, Ann. There are now a total of 8 victims. John Robinson has been charged first-degree murder in Missouri. Di Kansas juga dia didakwa atas kasus penculikan Tiffany Stacy yang terjadi setelah ibunya menghilang pada Januari 1985. Pihak berwenang menegaskan bahwa keluarga yang mengadopsi Tiffany tidak mengetahui adanya tindak kejahatan di balik proses adopsi tersebut. Penyelidikan pun terus berlanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain yang berkaitan dengan John. No knowledge of any criminal activity that this adoptive family had no... Waktu pun terus berlalu. Pengacara mereka menyampaikan bahwa hingga saat ini Dan Stacy belum mengajukan hak asuh, tetapi juga belum bersedia melepaskannya. Selama status itu belum jelas, Heather tidak bisa mengurus berbagai dokumen resmi. Pengacara pun memberikan nomor kontak ayahnya dan menyarankan agar Heather berbicara langsung dengannya tanpa melibatkan kuasa hukum. Heather akhirnya memberanikan diri menelpon ayah kandungnya dan menyambut telepon itu dengan penuh haru. Dia mengatakan telah lama menunggu hari ketika putrinya ditemukan, bahkan mengundangnya datang berkunjung. Namun tujuan Heather bukan untuk memulai kehidupan baru. Dia hanya ingin semuanya tetap seperti semula bersama Mike dan Jill. I don't know if I'm ready for that yet. There was something that I wanted to ask you. Saat pembicaraan beralih ke soal hak asuh, Dan langsung menolaknya. Menurutnya dia sudah kehilangan putrinya sekali dan tidak akan menyerahkan hak asuhnya kepada orang lain. Heather berusaha menjelaskan bahwa Mike dan Jill juga menjadi korban kebohongan John. Sayangnya, Dan tetap pada pendiriannya. Dia terus memanggil Heather dengan nama Tiffany, nama yang diberikan sejak lahir. Karena tidak menemukan jalan keluar, percakapan itu pun berakhir tanpa kesepakatan. My name is Heather. Me, Ellen Stacy, and I know because your name is Tiffany. Okay, well, I have to go. Dia merasa putus asa. Bayangan tentang apa yang mungkin dilakukan John kepada ibunya terus menghantuinya. Di balik sosok paman yang selama ini terlihat baik, ternyata tersembunyi sisi gelap yang tidak pernah dia duga. Pada tahun 2003, semuanya terasa sangat berbeda dibanding setahun sebelumnya. Bagi Heather, tidak ada lagi hari yang benar-benar biasa. Ia berusaha menjauh dari keramaian, tetapi kemanapun melangkah, tatapan orang selalu mengikutinya. Tidak jarang dia mendengar orang memanggilnya Tiffany, nama yang terasa asing baginya, atau orang-orang menyebutnya sebagai bayi yang hilang. Dia tidak bisa menyetir dan belum diizinkan kembali bersekolah seperti remaja lain, sehingga hampir tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Siang hari, dia belajar bersama guru privat di rumah. Setelah itu, Heather hanya menghabiskan waktu di kamar, bermain game hingga tertidur, lalu menjalani rutinitas yang sama keesokan harinya.
Di benaknya selalu ada satu ketakutan. Ketakutan jika suatu hari keluarga kandung yang belum pernah dikenalnya akan datang dan membawanya pergi. Akhir pekan itu, ayah angkatnya juga dijadwalkan memberikan kesaksian di pengadilan melawan kakaknya sendiri, John Robinson, yang sedang diadili atas berbagai kejahatan, termasuk dugaan pembunuhan terhadap ibu kandung Heather. Dan Heather hanya bisa mengikuti semuanya lewat siaran berita. Hari persidangan pun telah tiba. Di hadapan juri, Mike menceritakan bahwa selama 5 tahun dia dan Jill berusaha mengadopsi seorang anak. Mengetahui hal itu, John menawarkan bantuan melalui seorang pengacara yang disebut bisa mempermudah proses adopsi. Tidak lama kemudian, John menghubungi mereka dan mengatakan bahwa ada seorang bayi yang siap diadopsi. Mereka segera berangkat ke Kansas City. Bayi itu langsung diserahkan kepada mereka. Saat itu Mike mengira John telah membantu mewujudkan impian terbesar keluarganya, yaitu memiliki anak. Jaksa memperlihatkan sebuah foto yang diambil pada hari itu. Foto tersebut ternyata diambil hanya sehari setelah Lisa Stacey menghilang. Mike pun menyadari bahwa kenangan yang selama ini dianggap sebagai momen paling membahagiakan dalam hidupnya ternyata menyimpan kenyataan yang begitu memilukan. Usai persidangan, di luar gedung pengadilan, Lynn Jessup, ibu Lisa Stacey sekaligus nenek kandung Heather, memberanikan diri menghampiri Mike dan Jill. Dengan mata berkaca-kaca, dia memperkenalkan diri dan meminta waktu untuk berbicara dengan mereka. Sesampainya di rumah, Mike dan Jill menceritakan bahwa mereka baru saja bertemu Lynn Jessup, nenek kandung Heather. Menurut mereka, Lynn adalah sosok yang baik dan sangat berharap bisa bertemu dengannya. Namun Heather merasa semuanya masih terlalu berat untuk dihadapi. Dia belum siap bertemu keluarga kandungnya. That's something that you'd want to do. No one's pressuring you. Setelah melalui persidangan yang panjang, juri akhirnya menjatuhkan putusan. John Robinson dinyatakan bersalah atas seluruh kejahatan yang terbukti. John dijatuhi hukuman mati. Setelah rutin menjalani terapi, Heather akhirnya memberanikan diri menemui nenek kandungnya. Neneknya memperlihatkan kamar Lisa dan sebuah buku harian yang pernah disiapkan untuk putrinya. Saat melihat foto dirinya ketika masih bayi, dia tidak kuasa menahan air mata. Buku itu hanya berisi satu catatan, karena Lisa tidak sempat menulis lebih banyak. Namun bagi Heather, halaman-halaman kosong yang tersisa menjadi awal untuk menulis kisah hidupnya sendiri. Mereka pun menutup pertemuan itu dengan sebuah pelukan hangat. She made it for you. You should keep it. Para detektif yang menangani kasus ini secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Lena Coy. Berkat kegigihannya, mereka yakin lebih banyak nyawa yang berhasil diselamatkan. Sebab, jika tidak dihentikan, John diyakini tidak akan pernah berhenti mencari korban baru. Semua yang telah terjadi membuat Heather menyadari satu hal. Ibu bukan hanya tentang ikatan darah, melainkan tentang kasih sayang. Bagi Heather, sosok itu adalah Jill, wanita yang telah membesarkan dan selalu ada di setiap langkah hidupnya. Meski tidak pernah kembali bersekolah di sekolah umum, Heather tetap melanjutkan pendidikannya di rumah bersama guru privat, hingga akhirnya lulus dan memperoleh ijazah sekolah menengah atas. Everybody get ready. Here we go. Hari ulang tahun Heather yang ke-18 akhirnya tiba. Bagi orang lain usia itu adalah awal kebebasan. Namun bagi Heather, ada satu hal yang jauh lebih penting. Di hari istimewanya, dia mengungkapkan satu permintaan sederhana. Heather ingin Mike dan Jill mengadopsinya secara resmi. Dia meminta meminjam mobil ibunya, bukan untuk melarikan diri, melainkan karena ada beberapa hal yang harus ia hadapi sendiri. Ternyata dia menemui Lena Coy, wanita yang berperan besar dalam mengungkap kasus John. It's nice to finally meet you.
Sebagai bentuk dedikasi dan rasa sayang kepada ibu kandungnya yang tidak pernah ditemukan, Heather mendirikan sebuah makam simbolis khusus untuk Lisa Stacey. Makam ini menjadi tempat penting baginya untuk memberikan penghormatan terakhir. Penangkapan John di tahun 2000 memang sempat menghancurkan dunia Heather. Namun di tengah badai trauma yang luar biasa, satu hal yang tidak pernah berubah adalah ketulusan kasih sayang dari orang tua angkatnya, Jill dan Mike Robinson. Meskipun fakta hukum mengungkap bahwa proses adopsinya di masa lalu tidak sah karena konspirasi sang paman, Heather secara sadar membuat keputusan besar yang mengharukan saat ia beranjak dewasa. Begitu menginjak usia 18 tahun, Heather meminta pihak pengadilan untuk mengesahkan kembali status adopsinya di bawah nama Jill dan Mike secara resmi dan legal. Langkah ini dia lakukan sebagai bukti nyata kesetiaan, serta rasa terima kasihnya yang mendalam kepada sosok ayah dan ibu yang telah membesarkannya dengan penuh cinta tanpa pamrih sejak bayi. Melalui kisah ini, Heather membuktikan kepada dunia bahwa meskipun identitas masa kecilnya dibangun di atas sebuah kebohongan besar, kasih sayang tulus yang ia terima dari keluarga angkatnya adalah sebuah kebenaran sejati yang berhasil menyelamatkan hidupnya. Sebab, keluarga sejati bukanlah tentang siapa yang mengalirkan darah di nadi kita, melainkan tentang siapa yang mendekap kita dengan ketulusan saat dunia sedang runtuh berantakan.